Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Nur Aisyah, NIT 1907082988. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang telah saya buat berjudul Analisis Perbandingan Efektivitas antara Self Check-in Kiosk dan Online Check-in saat COVID-19 di Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah pertama, COVID-19 menyebabkan 1. Munculnya stigma sosial, 2. Pemerintah mengeluarkan peraturan jaga jarak dan menambah persyaratan check-in menjadi 2 tahap check-in. Kedua, saat ini check-in dibagi menjadi 5 sistem. Ketiga, penelitian dari Nurnaina memiliki hasil bahwa mobil check-in lebih banyak digunakan dan lebih optimal. Penelitian ini dilakukan sebelum COVID-19. Penelitian ini ingin membuktikan apakah penelitian dari Nurnaina masih berlaku saat COVID-19 atau tidak. Selain itu, saat ini check-in kiosk telah mengembangkan sistem yang mempermudah penumpang dalam melakukan validasi surat sehat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana perbandingan tingkat efektivitas antara self check-in kiosk dan online check-in saat COVID-19? 2. Manakah di antara self check-in kiosk dan online check-in yang digunakan lebih banyak saat COVID-19? Lalu batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya membahas tentang check-in kiosk dan online check-in saat COVID-19 di Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Kajian teori dari penelitian ini adalah penelitian Cynthia Rahmawati dan Jihan Septia Kurnia tahun 2021 berjudul Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Self Check-in Terminal Domestik di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma saat pandemi COVID-19 memiliki hasil, pengembangan aplikasi ini dapat membantu mengembangkan informasi pada penumpang tentang pengetahuan COVID-19 dan validasi surat sehat. Selanjutnya, penelitian Iistri Marianti tahun 2018 berjudul Efektivitas Penggunaan Mesin Self-Check-in terhadap Antrian Check-in Counter Maskapai Citylink, Batik Air, dan Wings Air di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma periode bulan Januari sampai Mei 2018 memiliki hasil bahwa check-in kiosk berperan dalam mengurangi tingkat antrian di check-in counter. Penelitian selanjutnya adalah Nurnaina tahun 2019 berjudul Analisis Perbandingan Pelayanan Self-Check-in Kiosk dan Online Check-in di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak memiliki hasil bahwa perbandingan ini terlihat dalam cara mengakses, waktu, menu, posisi kursi, dan saat mendapatkan boarding pass. Kuesioner menunjukkan mobil check-in lebih banyak digunakan dan optimal. Landasan teori pada penelitian ini adalah perbandingan. Dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang 2 atau lebih objek kajian diteliti, efektivitas, tingkat keberhasilan tujuan yang dimiliki sesuai dengan apa yang diharapkan, check-in. Laporan penumpang kepada Badan Usaha Angkutan Udara untuk melakukan penerbangan. Check-in dibagi menjadi 2, yaitu pertama check-in manual, yaitu proses pendataan dan pengecekan melalui counter, dan self check-in, yaitu proses pendataan dan pengecekan yang dilakukan sendiri. Self check-in dibagi menjadi 2, yaitu check-in kiosk dan online check-in. COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus yang berasal dari Cina. Kasus COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara ini adalah jawaban dari masalah Adi Sucipto. Bertempat di Kabupaten Kulon Progo dan diresmikan pada 28 Agustus 2020 oleh Bapak Jokowi. Penumpang. Pertama, penumpang umum, dewasa, anak-anak bayi. Kedua, penumpang khusus yaitu VIP, CIP, anak-anak tanpa pendamping, penumpang berkursi roda, penumpang ditandu, wanita hamil, penumpang buta, dan obesitas. Ketiga, penumpang bermasalah yaitu inadmissible passenger dan deported. Metode penelitian. Saya menggunakan desain penelitian kuantitatif atau yang akan menggunakan prosedur statistik. Waktu 7 Februari sampai 6 Maret 2022 bertempat di Bandara Internasional Yogyakarta, lebih tepatnya di PT Gapura Angkasa. Subjeknya adalah penumpang dan sebagian penumpang akan saya jadikan sebagai sampel dan objeknya adalah check-in. Sumber data primer yang berasal dari kuesioner dan sekunder yang berasal dari rekan data PT Gapura Angkasa, buku, jurnal, berita, dan lainnya. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu kuesioner tertutup yang berasal dari penumpang dan dokumentasi dari rekan data PT Gapura Angkasa, ketiga studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, berita, dan lain-lain.
Teknik analisis data pertama, uji Mann-Whitney atau menguji signifikasi hipotesis dari dua sampel independen dan SPSS sebagai alat pengolahan datanya. Teknik keabsahan data pertama, uji validitas untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat mengukur penelitian, dan uji reliabilitas untuk menunjukkan suatu konsistensi dari alat ukur tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.